Nyatakan di sini, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Lalu kita lihat di dalam pembacaan pertama, di mana Abraham menyenangkan hati Tuhan dengan menyambut dan melayani orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Di sini kita melihat 3 pribadi, yaitu kita lihat dari Maria, kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus, dan juga kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Dan memang benar sesadari dalam sebuah keluarga itu kita lihat banyak yang kita lakukan di rumah. Di samping membersihkan rumah, memasak, apa itu menyediakan keperluan-keperluan sendiri. Tetapi jika kita tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan orang lain, maka apa artinya hidup itu? Dan mungkin kita melakukan banyak perkara untuk melayani Tuhan dan bersama kita. Namun sesungguhnya hanya satu hal yang perlu bagi kita semua, yaitu selalu siap sedia bagi Yesus bila mana Dia hadir. Itulah kita lihat apa yang telah Marta lakukan, kan? Marta bekerja sibuk, lalu tidak mempunyai waktu untuk bersama Yesus. Yesus adalah damai, dan siapa tidak memperhatikan Dia dengan hati yang damai, tidak menerima Dia. Dan kita terbiasa melayani, bekerja, tidak kira di rumah ataupun di dalam komuniti, dalam masyarakat, dengan penuh semangat. Tapi semuanya kita lakukan itu membuatkan diri kita kosong. Maka Yesus menghendaki agar kita menemukan Dia di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita sehari-hari. Dan satu perkara yang berlaku di dalam kehidupan saya dan mungkin kehidupan kita sehari-hari, di mana kita adalah orang-orang yang baik hati. Kita kerap kali menunjukkan ataupun memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain. Tetapi dengan kita punya style sendiri, cara kita sendiri. Tetapi ada kalanya cara kita melakukan kebaikan itu adalah bukan satu keperluan. It is not the necessary way. Itulah sebab kadang-kadang apabila kita membantu orang, memberi kebaikan, kita kecewa, kita sakit hati karena apa yang kita lakukan itu tidak dihargai oleh mereka. Kenapa? Mungkin cara kita itu tidak berkenan dengan keperluan seseorang yang kita membantu itu. Seperti juga Marta. Tapi kalau kita lihat kasus sekali, Yesus ini di dalam perjalanan Dia ke Yerusalem, apa yang berlaku di Yerusalem? Di sana Yesus akan disalibkan dan mati. Bagaimana perasaan Dia ketika itu? Dia mau supaya Marta, Maria dapat duduk bersama. Perasaan Yesus ketika itu, Dia akan menemukan, akan disalibkan. Dia perasaan dia manusia. Dia merasa takut. Dia perlu tempat yang tenang. Dan itu keinginan Bapa. Dia harus obedient, patuh kepada kehendak Bapa. Lalu dia harus mau supaya para murid, Marta, Maria harus duduk bersama-sama. Tetapi kebaikan Marta itu tidak necessary untuk Yesus. Tidak perlu. Hanya dia perlu apa yang telah Maria lakukan. Oleh itu kita seharusnya sebelum kita membantu, menunjukkan kebaikan, kita harus masuk di dalam kehidupan, di dalam diri orang yang kita bantu, supaya kita dapat membantu dengan berkesan. Dan itulah juga saudari, akhirnya di dalam memahami apanya keperluan seseorang itu, saya tersentuh apabila
mendengar satu pengungsian daripada seorang pria juga, di mana dia menyatakan ibu bapak saya, dia tidak paham saya, dia tidak tahu apa yang saya mau. Mereka sibuk, saya tahu mereka mencari nafkah hidup untuk anak-anak dia, untuk adanya rumah, keselesaan. Tetapi semua itu is not necessary. Mereka apa sebenarnya yang saya mau sebenarnya. Mereka sibuk di luar. Tetapi mereka tidak ruang masa untuk berduduk dengan saya, mendengar apa yang saya hadapi. Jadi apabila doang balik anak, jadi bilang tidak ada masalah untuk saya, mendengar apa masalah saya. Lalu apa yang berlaku? Saya tidak dapat bersama-sama dengan mereka. Waktu itu sebetulnya diberikan untuk kebaikan bersama. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Satu kesedihan, namun kadang-kadang kebaikan yang kita berikan itu dia keperluannya tidak diperlukan. It's not necessary. Jadi pada hari ini saudara adalah seperti mana kita telah menerima Tuhan, kita harus ingat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap sabda Tuhan. Maka tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai membaca sabda Tuhan dan mengambil waktu untuk merenungkan dan berdialog dengan Tuhan dalam doa bersama. Dan kita juga diingatkan untuk membuka hati dan pikiran untuk menyambut setiap orang yang menggunakan baik, yang menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan.